Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Maya Apriliani and my student number is 23220107. Today, I would like to present about the branches of morphology. Jadi, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan mengenai cabang-cabang morfologi. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu dong, kita harus kenalan, kita harus paham apa itu morfologi. Mari samakan persepsi, apa itu morfologi. Here, the morphology according to Tarigan say morphology is a part of linguistic that discuss in the intricacies of word forms and the influence of changes in the word from all the word groups and meaning. But according to the algorithm that say morphology in the system of categories and rules involved in the word formation and interpretation. So, in the conclusion, atau kita bisa simpulkan, jadi dari dua pendapat ahli tersebut, morfologi itu apa? Morfologi adalah cabang dari linguistik yang mempelajari gimana sih atau bagaimana kata dibentuk, kemudian struktur kata itu seperti apa aja, dan bagaimana kata itu bisa berubah bentuk. Atau lebih singkatnya, morfologi ini membantu kita untuk lebih memahami proses pembentukan kata tersebut dalam bahasa Inggris, begitu. Oke teman-teman, ini adalah branches of morphology-nya. Jadi ada compounding, namanya ada affixation, and then conversion, and then derivation, backformation, clipping, blending, and initialism. So, mari kita bahas satu persatu. Teman-teman, kita bahas compounding dulu. Apa ya compounding itu? Compounding di sini berarti the process of combining two words to create one new word with a new meaning. Proses menggabungkan dua kata menjadi satu kata dan mempunyai makna yang baru. Compounding sendiri punya 3 jenis. Ada apa aja? Ada compounding noun, compounding verb, and compounding adjective. Kalau misalnya compounding noun ini, contohnya ada kayak raincoat. Rain itu kan hujan, coat itu bisa mantel or something like that. And then a raincoat is mean jas hujan, okay? So, the bookstore. Bookstore. Book itu artinya buku. Store itu artinya toko. Bookstore, toko buku. And then the classroom. Kelasnya kelas, roomnya ruangan. Kalau digabungin classroom jadi ruang kelas gitu. Untuk compounding verbnya itu ada overcook, brainstorm, and download. Mungkin kita udah familiar banget sama kata download ya teman-teman. Berasal dari kata down and loud. And the next is compounding adjective. So what is compounding adjective? Compounding adjective itu apa ya? Gitu. Adjective kan kata sifat ya. Yang dimana penggabungan kata sifat gitu maksudnya. Good looking, and then well dressed, long distance gitu ya. Seperti itu contoh dari compounding. Yang kedua kita bahas affixation. Nah, ini mungkin agak familiar ya di telinga kita semua karena di bahasa Indonesia pun ada affixation. Affixation itu adalah imbuhan teman-teman kalau di bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Inggris namanya affixation. Affixation ini kebagi juga jadi dua, ada prefix, ada juga suffix. Prefixnya itu adalah awalan, suffix itu adalah akhiran, oke? Jadi, affixation itu apa? Affixation adalah menambahkan prefix, menambahkan awalan, atau menambahkan akhiran di akhir kalimat, gitu. Contohnya kayak apa? Di sini kita lihat, unclear. Untuk prefixnya atau awalannya, dari awalan an, kemudian apalagi awalan dari bahasa Inggris ada pre, ada re, ada im, ada in, banyak banget ya. Nah, kalau untuk suffix itu ada les, nes, men, li ya. Kalau misalnya teman-teman ingat atau teman-teman lihat gitu ya, ada li, terus banyak banget lah ya dari si suffix ini. Contohnya tuh ada cashless, darkness, sama payment yang tidak asing di telinga kita sebagai Gen Z. The next is conversion. Apa sih conversion itu? Conversion itu adalah kayak merubah kelas kata tanpa merubah
si katanya itu sendiri. Contohnya, he smiled at me. Sama he smile is sweet. Apa ya bedanya? Smile yang pertama itu contoh dari verb, teman-teman. Smile, smile, senyum. Kalau misalnya yang kedua itu artinya berubah. Tapi sama gitu. Kayak smile, tapi senyuman di sini artinya karena he smile, senyuman dia, senyumnya punya dia gitu. Dan itu noun gitu. Berubah kelas katanya gitu, teman-teman. So next, there is derivation. Apa ya derivation itu? Derivation itu kayak sebuah kata menambahkan affix atau affixation atau affixes itu yang dimana biasanya merubah si maknanya atau merubah si kelas katanya. Ada dari kata sing jadi singer, ada dari kata hop jadi hopeless. Itu ada kalau misalnya yang sini saya kasih contohnya affixes suffix ya. Ada nger, ya, bukan nger. I mean and then the second one is less. Berubah dong kelas katanya. Now we move to back formation. Apa ya back formation itu? Teman-teman, dari katanya aja back formation gitu. Back, kembali gitu. Nah, biasanya back formation itu adalah membuat kata baru dan menghapus si suffixnya. Misalnya nih, contohnya speaker. Kalau misalnya kita hapus R-nya jadi speak ya. Jadi kata awalannya gitu, best word-nya. Kalau best word-nya kan dari kata speak ya. Kalau jadi speaker itu kan ditambahin si suffix tadi yang I said before. And then reader sama juga ya. Si suffixnya dihilangin dan best word-nya adalah read. Okay, so move. Now is clipping. Apa ya clipping itu? Teman-teman, kita udah pernah bahas sebelumnya kalau clipping itu adalah klip ya. Oh, kalau misalnya teman-teman dulu pernah SD gitu ya, sering banget kan nemuin kata-kata kayak clipping, tolong clipping or something like that. Itu adalah menyederhanakan gitu ya, atau memotong tanpa merubah dari si maknanya itu. Kalau misalnya yang familiar sama kita sekarang nih kayak cafeteria gitu, biasanya disingkat sama cafe. Jarang ya ngedengar orang-orang yang bilang cafeteria, let's go to the cafeteria. Ayo kita ke cafeteria, enggak ya? Lebih seringnya ayo kita ke cafe gitu. Kemudian advertisement, biasanya suka disingkat jadi ads. Tahu nggak hari ini tuh kamu pernah nggak lihat kamu ads ini gitu. Kalau advertisement terlalu panjang jadi kita bisa clipping jadi ads gitu. Blending itu dari kata blend, menyampurkan gitu. Blend ya, something like that. Kayak mengkombinasikan dua kata menjadi satu kata. Kayak kalau misalnya kita tuh lebih familiar kata vlog ya. Kalau zaman sekarang kayak, kita nge-vlog, ya aku pengen vlog gitu. Kayak udah gak asing gitu sama kata vlog. Vlog itu adalah blending teman-teman. Contoh blending dari kata video dan juga kata vlog. Jadi video and vlog disingkat jadi vlog. Oh, something like singkatan maybe. And then podcast, iPod, and then broadcast. Jadi podcast gitu. Kita juga gak asing ya sama kata podcast, kayak kita udah sering nonton podcastnya. Nah, apa ya initialism itu? Initialism itu kayak forming a word from the first letters of several words. Jadi kayak singkatan, kita ambil huruf depannya aja gitu. Nah, initialism ini juga kebagi menjadi dua. Ada yang namanya akronim sama yang namanya abbreviation. Kalau akronim itu biasanya singkatannya itu atau inisialnya itu yang bisa kita sebutkan. Jadi ada huruf vokalnya gitu di sana, kayak kata FOMO, and then ASEAN, terus UNESCO, NASA, and something like that. Kemudian untuk abbreviation itu lebih ke si hurufnya itu kita baca satu persatu, kayak FYP, kemudian YKYK, if you know you know, and then FYI, for your information, itu kan kita singkat. Jadi bacanya tuh huruf awalnya aja gitu.
gitu. Untuk lebih singkatnya, kalau akronim itu bisa dibaca semua kayak satu kata gitu, FOMO, ASEAN. Kalau misalnya abbreviation itu dibacanya per huruf teman-teman, kayak APP, and then FYI, terus FBI or something like that gitu teman-teman. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa morfologi adalah cabang dari ilmu bahasa atau ilmu linguistik yang fokusnya membahas struktur kata dan juga pembentukan kata. Kemudian ada branches of morphology tadi atau cabang dari morfologinya juga. Morfologi adalah cabang, kemudian morfologi juga punya cabang gitu. Dimulai dari compounding, kemudian ada affixation, kemudian ada juga conversion, ada derivation, ada juga back formation, kemudian ada blending, ada clipping, dan ada juga initialism. I think that's all from me. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasannya dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.